Apa kabar kamu? Baik? Sama dong. By the way, sudah subscribe belum? Belum? Oke, aku tunggu ya. Sudah? Belum kan? Oke, aku tunggu lagi ya. Sudah, thank you. Halo guys, hari ini aku masih angkat tema tentang bahasa Inggris. Nah, kalau ada kamu yang kesulitan gitu kan berbicaranya, kenapa sih sudah mempelajari ini, mempelajari itu, nggak bisa juga. Satu-satunya cara supaya bisa bahasa Inggris hanyalah dengan mempraktekkannya. Sama dengan seperti kita ingin bisa berenang, kita tahu teorinya, tapi kalau tidak nyelam juga percuma. Kalau tidak ke kolam berenang mempraktekannya juga percuma. Begitu juga kalau dengan bahasa Inggris. Semakin sering kamu mempraktekkannya, semakin sering kamu memperkatakannya, kamu akan mampu berbicara bahasa Inggris. Kemanapun kamu pergi, kamu harus menggunakannya, kamu harus mulai mempraktekannya. Ke kamar mandi, ke dapur, ke rumah, kamu harus tahu bahasa Inggrisnya, ruangan, setiap ruangan, benda-bendanya apa saja namanya. Kalau kamu ke dapur, apa sih bahasa Inggrisnya? Sendok. Apa bahasa Inggrisnya piring? Apa bahasa Inggrisnya api? Apa bahasa Inggrisnya gelas? Kamu harus mulai tahu hal itu gitu. Kalau kamu ke kamar mandi, kamu harus tahu bahasa Inggrisnya sabun, bahasa Inggrisnya sampo, bahasa Inggrisnya ember, bahasa Inggrisnya gayung, apa aja benda-benda yang ada di kamar mandi itu kamu harus tahu. Nah, kalau kamu mau tidur, kamu juga harus tahu apa aja benda-benda yang akan kamu pakai, seperti bantal, bantal guling, selimut, tempat tidur, lampu, itu kamu semuanya harus tahu. Nah, kelihatannya kata-katanya mudah banget ya. Nah, kalau mudah, kamu mulai memperkatakannya. Misalkan kamu ke kamar mandi, kamu mau mandi nih. I'm cleaning my body with soap. I use shampoo to clean my hair. Kamu mulai memperkatakannya. I brush my teeth with Pepsodent. Nah, kamu mulai memperkatakannya tuh gitu. Setiap hari, kemanapun kamu pergi. Kalau kamu mau tidur gitu kan. I wanna sleep. I wanna use the lamp or not. Kamu mulai memperkatakan itu semua. I use my blanket. I use pillow. Everything. What you need, you say. Whatever you see, you say. Whatever you hear, you say. You answer the question with English, and you said English with your language, your voice. When you exercise, you can know this is my wrong, to know something more in English. This is I know, this is I need. Kalau sudah kamu praktekkan itu, kamu akan tahu, dan kamu akan kamu akan tahu gitu apa yang harus kamu kembangkan. Misalkan, oh ternyata vocabularyku nggak banyak. Nah, mulai menghafal everyday, nggak perlu banyak-banyak, 3 kata tiap hari gitu. Kalau hari ini kata benda, besok kata kerja. Kalau hari ini kata keterangan, besok kata tempat. Tidak ada cara lain menemukan skill kecuali terjun ke dalamnya. Belajar memasak gitu kan. Tanpa mempraktekannya, kita mana tahu makanan itu enak apa enggak. Kita sajikan enak apa enggak. Begitu juga dengan bahasa. Mulai mempraktekannya, mulai disiplin mempraktekannya, mulai menghafal kata-kata yang kamu perlu, dan mulai konsisten.
Nah, yang kedua, jangan lupakan grammar. Grammar itu penting banget untuk menyusun kata-katanya. You arrange the statement with grammar. Waktu kamu tidak tahu grammar, kamu hanya akan seperti orang yang kayak gimana ya ngomongnya gitu, akan bingung gitu. Grammar itu the number one, tapi juga selain grammar itu harus dibarengin dengan vocabulary. Makanya vocabulary-nya harus lengkap biar nanti kalau ngomong nggak bingung nih. Apa yang mau aku omongi? I don't know what to say to you. Nah, itu bingung tuh, ribet tuh gitu. Nah, setelah itu baru grammar. Nah, grammar ini penting banget. Kenapa? Karena susunan kata-katanya itu sendiri punya aturan. Bahasa Inggris sendiri itu penyusunan kata-katanya itu beda dengan bahasa Indonesia. Ini harus dimengerti. Nah, ada 16 tenses. Hari ini tidak saya bahas. Besok saya akan bahas di hari selanjutnya. Nah, sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tekan tombol loncengnya supaya kamu dapat informasi dari saya selanjutnya. Terima kasih.